baca kitab saja. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nawaitu ta'lim wa nafa' wal intifa' wal fa'idah wal istighfar wal hasanatan asyiki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'durati mutalabat thawabi amma ba'du. Masih di dalam perkataan yang pertama kemarin kan, siapa berpagi-pagi dia itu mengadu kepada manusia, maka di dalam hadis ini disebutkan maka akan disempitkan kehidupan dunianya, ya, seakan-akan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah itu yang sebenarnya itu adalah Allah yang tempat kita mengadu, ya. Nah, jadi kemarin kan ada doa yang ketika Nabi Musa, ya, Nabi Musa melewati akan lautan, kemudian Nabi Musa berdoa, ya, diajarkan, maka kata Nabi Musa, kulu, ya, apa kata Nabi, apa doanya itu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, ya. Ada yang menambahkan lagi di dalam kalimat itu, ditambahkan dengan wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salahat amrina, ya, itu yang dibaca. Nanti di sini lagi keadaan itu yang pertama, ini keadaan yang kedua. Wa man asbaha, ai barang siapa yang berpagi-pagi, artinya masuk dalam waktu pagi. Li umurid dunia hazinan, itu dia pertama itu, wa man asbaha di umurid dunia hazinan, bagi perkara dunia hazinan, duka cita, sedih, ya. An abdil, apa namanya, hazinan, ya, hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka dia itu paginya itu maka menjadi orang yang mendapat muka atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah muka kepada dia, ya, perkara dunia. Misalnya apa, main bola kemarin itu dua sama 8 itu, nah sedih Allah sampai subuh sedihnya, ya kan, itu aja jadi pembicaraan, ya. Nah itu sedih, maka itu yang tidak baik, ya. Atau misalnya dia malam begadang sampai subuh, dia mikirkan tentang bagaimana, apa dan siapa dan kapan akan dapat jodoh, itu aja dipikirkan, ya kan, sampai dia sedih, Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak cinta sama saya, ya, itu aja dipikirkan, maka itu Allah nggak suka bagi orang yang memikirkan itu, ya. Atau misalnya dia itu malam itu tidak dapat sesuatu yang diinginkan, ya, misalnya malam itu dia itu harapan dia mendapat jualan, misalnya dapat 10 juta satu malam itu 10 juta, tahu-tahunya dapat 1 juta, sedih dia sampai subuh. Nah, itu semuanya itu adalah Allah nggak suka, Allah nggak suka sama itu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ini lahumul busyra, kita itu disuruh berbahagia. Jadi kita itu disuruh untuk mengingat akan bala. Kenapa? Karena mengingat akan bala akan menumbuhkan rasa cinta kepada, mengingatkan kita kepada nikmat itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang yang memberi nikmat. Kalau kita itu mengingat bala, maka sedih. Ya, jadi inilah yang bagi kita itu, apa namanya, mengingat akan sesuatu nikmat itu akan menumbuhkan cinta kita kepada orang yang memberi, kepada zat yang memberi nikmat, ya, kepada zat. Sehingga pernah pada saat inilah gambar orang yang sangat cinta kepada Laila Majnun. Nah, Laila Majnun itu ada seorang orang yang pencinta,
satu cerita yang digambarkan ada seorang pencinta yang mencintai seseorang wanita yang wanitanya itu biasa-biasa aja, orangnya nggak putih, orangnya nggak cantik, orangnya nggak tinggi semampai, ya kan? Tapi si cowok ini cinta sekali. Kenapa? Karena itu Allah letakkan cinta itu kepada. Nah, ini gambaran Laila wanita ini sampai disebutkan itu pernah pada satu saat orang cowok ini itu lewat di satu tempat, di satu masjid orang yang sholat, ya, orang yang satu sholat, sehingga dia duduk di muka orang yang sholat ini, duduk di muka orang sholat ini. Maka seketika itu semua orang yang sholat tadi itu selesai langsung memarahi ini si cowok ini. Kamu ini belum, kata si cowok ini, kalian ini sholat atau tidak? Kami sholat. Masa orang yang sholat itu yang ada di hadapan Allah, yang ada di hadapannya Allah, di hadapan orang yang pencinta, itu masih mengingat dan melihat saya, ya, masih melihat akan saya ini yang ada di muka ini. Kalau saya masuk ke kampungnya Laila, itu nggak ada saya lihat ke kanan ke kiri kecuali rumahnya Laila. Coba, saking cintanya dia kepada Laila, sampai pada satu saat dia itu melihat akan bulan di terang bulan, dia lihat bulan. Ditanya sama orang, cowok kamu, kenapa kamu lihat bulan terus? Apa jawaban cowok ini? Jawabannya itu, ini bulan yang aku lihat ini, itu aku yakin bahwa Laila melihat akan bulan itu karena kecantikannya itu. Nah, coba ya, sama-sama ingin melihat bulan. Karena apa alasannya? Karena Laila melihat akan bulan itu. Sampai pernah pada suatu saat dia itu tawaf di rumahnya Laila, keliling di rumahnya Laila. Apa yang terjadi? Ditanya sama orang, kenapa kamu keliling? Aku itu bukan keliling mengelilingi rumah itu, tapi aku ingin apa yang di dalam rumah itu apa? Coba, ya. Nah, itulah gambaran orang pencinta. Kenapa? Karena dia itu sudah buta. Orang cinta itu dia sudah buta. Dia tuli. Kenapa? Karena apapun yang dilihat itu, kalau yang sudah dicintainya itu melakukan, sampai kita itu, kalau kita bicara, ya, beludah aja, istri kita ini beludah yang awal-awal pengantin baru itu beludah, oh masya Allah, ludah indah ini. Tapi kalau sudah 10 tahun, 20 tahun, wah, ya, kamu itu, wah, ngomel. Kenapa? Karena awalnya itu adalah pandangan cinta. Ya, walaupun saat ini pandangan cinta juga, tapi mungkin karena, ya, pandangan takut misalnya, ya kan. Nah, ini artinya apa? Artinya ini pandangan orang pencinta ini dia buta saya. Kalau sudah cinta sama orang itu, dia nggak bakalan lagi ngeliat yang lain. Begitu juga tuli, dia pencinta ini orang yang tuli. Kenapa tuli? Karena dia nggak mau dengar lagi apa yang diceritakan sama orang. Itu. Nah, sehingga kalau orang pencinta ini nggak pernah sedih dia, ya, senang terus. Busyralana minal munazalal ana, ya kan? Coba malam tadi senangnya, bahagianya gitu. Nah, ya. Joget-joget sampai apa namanya, Pak Marno yang encok, yang semuanya kaki-kakinya itu nggak bisa joget juga. Masya Allah. Artinya orang yang senang itu nggak mikir lagi penyakit. Ya Pak, kalau orang senang nggak bakal. Tapi kalau orang penyakitan pasti dia pikirkan penyakit. Kenapa? Dikit-dikit, aduh, pokoknya ditapakur, katanya tapakurnya itu tentang penyakit, ya, zikirnya itu penyakit datang. Aduh Allah, kaki saya. Nah, itu satu zikir. Oh, badan saya dua zikir, ya kan? Disebutin terus bala-balanya. Ya, sedih dia. Kalau sudah pikirannya sedih, otaknya sedih, hatinya sedih, maka timbul lagi penyakit macam-macam. Timbul mah, asam lambung naik, kemudian kepala pusing-pusing, ya kan? Migran, artinya kalau bangun tidur langsung
dunia ini berputar. Kenapa? Karena dia itu pikirannya kacau. Orang senang bahagia. Ya. Nah itu jadi itu. Ya. Kalau orang itu bersedih di waktu pagi, maka Allah itu sakhitan. Ya, sakhitan itu adalah Allah nggak suka muka. Ya. Allah, coba ya kita bahagia. Coba. Saya ulang tahun aja mulai hari malam Jumat, coba sampai malam tadi, sampai malam ini lagi, masya Allah ya, bisa mecah rekor 7 malam betul-betul bisa ulang tahun. Ya Allah, senangnya, mudah-mudahan ya, siapa yang membahagiakan, orang membahagiakan hatinya orang muslimin aja, maka Allah akan bahagiakan hati orang itu. Bagaimana kalau membahagiakan hati orang yang berjasa di dalam hidup kita, ya kan? Orang yang berjasa, kita mengorbankan aja, kita mengorbankan misalnya kita berikan apa gitu, itu tidak sebanding apa yang diberikan kepada keberkahan hidup kita ini, itu ya kita. Ya. Jadi kita kasih aqua, ya, kita kasih aqua, itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada yang kita dapat, itu lebih daripada itu. Ya, cuma kita ini merasa biasa-biasa aja. Ya, dia tidak memikirkan apa yang diberikan, yang dia dapat itu adalah sebabnya, bukan memang dia usaha, tapi keberkahan yang Allah berikan kepada dia itu dengan sebab siapa gitu. Ya kan melalui siapa ya. Nah, itu ya. Masya Allah ya. Nah, disinilah dikatakan, artinya apa? Man hazana ala umurud dunya, barang siapa yang sedih atas perkara dunia, faqad qadaba 'ala Allahi, maka dia sungguh tidak suka kepada Allah. Li'annahu, karena bahwasanya dia itu lam yarda bi qada'illahi, dia tidak senang, tidak ridha dengan qadanya Allah, walam yasbir, dan dia tidak sabar. Kuncinya jangan sedih. Ya, jangan sedih. Pokoknya apapun itu bagus, semuanya bagus ya kan. Nah, pokoknya jangan sedih. Insya Allah kita akan pun mendapat kebahagiaan. Jadi kita tuh nggak disuruh sedih-sedih. Ya kita itu nggak disuruh sedih-sedih. Kita itu disuruh bahagia. Melihat setiap apa yang ada di hadapan kita itu bahagia. Jadi kita tidak dianjurkan untuk melihat sesuatu yang membuat kita sedih. Ya, kita dianjurkan untuk membuat kita senang. Kenapa? Karena membantu hati kita. Kalau hati kita bahagia, kita akan kuat ibadah. Begitu juga anak kita. Kalau anak kita itu sering nangis, itu otaknya, pikirannya itu dia tertutup. Ya, jadi kita itu kalau bisa jangan membuat anak kita itu sering menangis. Kenapa? Karena itu otaknya, cara berpikir nanti itu lambat, pintarnya itu lambat. Tapi kalau kita bahagiakan, senang terus ya, kita jangan ketawa, itu akan terbuka pikirannya. Senang terus dia itu akan terbuka. Ya, kita aja, kalau kita dalam keadaan senang, kalau mood, kalau bahasa sekarang itu, kita dalam keadaan mood, itu semuanya bisa. Coba kita lihat tadi, ya, makan kerupuk aja nggak ada dia pikiran, dia beli kerupuk 1 bungkus aja dia bahagia. Kan coba, apalagi kalau misalnya Hanifah Shop misalnya ngasih apa, ya kan, wah sponsor gitu kan, wah cepat itu anak-anak ini, baru 1 bungkus kerupuk aja gitu sudah semangatnya larinya. Nah coba, itu artinya senangnya itu membawa pikiran yang positif dia. Itu ya, belum lagi artinya nanti ya insya Allah. Nah, kenapa bahagia itu? Ya, jadi kita bahagia. Nah inilah jalan kita ini di sini, di majelis ini kita jalannya selawat. Kenapa? Karena selawat ini jalannya adalah jalan yang bahagia. Ya, karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah ngajarkan kita bersedih, ya, murung, gundah gulana, muka kayak, pokoknya macam-macam lah muka itu, ya, semuanya. Pasti kalau kita bicara untung, pasti untungnya kita makan, untungnya ini semuanya untung, nggak ada gitu, sedihnya nggak ada. Nah, itu oleh sebab itulah malam ini ada tumpeng, ya kan? Coba, masya Allah, ya,
Masya Allah ya. Ini mamanya Norma, Masya Allah ya, nggak tahu buat 3 ya, artinya 2 ini ya, Masya Allah, sama kue ya. Mudah-mudahan malam tadi naskah, coba naskah buat kue ya. Ya mudah-mudahan ya, apa yang diberikan, apa yang dikasih ini mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, sebagaimana kalian membahagiakan hati saya, mudah-mudahan Allah juga akan membahagiakan hati kalian semua, amin Allahumma amin. Dan juga insya Allah nanti malam hari Rabu itu adalah akhir tahun. Jadi kita baca doanya masing-masing di rumah. Setelah sholat asar kita baca. Kan banyak sudah ada di buku-buku itu kan sudah ada kan. Nah kemudian lagi malam Kamisnya habis maghrib awal tahun ya kita baca doa awal tahun. Itu aja sih. Nah, kalau yang mau nulis mau bikin jimat ya kan, itu nanti tanya sama Kasih ya kan. Kasih ya, kalau ada jimat-jimatnya dia tulis apa gitu kan. Nah jadi kalau mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dari tanggal 1 sampai 10. Apa Asyura nanti tanggal 10 Muharram itu namanya Asyura. Hari tanggal 9 Tasua. Jadi Asyura tanggal 10. Kalau mau jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak bisa juga nanti di hari Asyura ya. Misalnya ya. Nah itu ya. Jadi kemudian bulan Muharram ini adalah bulan haram, artinya bulan yang mulia ya. Banyak artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu maka kita perbanyak berdoa, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, wabil khusus kepada yang membuat tumpeng makanan dan semuanya ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, berikan rezeki yang halal yang banyak, dan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, bahagiakan hatinya di dunia maupun di akhirat, keluarganya sejahtera, makmur, dan insyaallah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ala ma nabihi salafus salihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhratika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.